Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk latihan soal pretest untuk PPG tahun 2023, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan atau latihan soal nomor 5. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Soalnya seperti ini, Bapak Ibu. Perhatikan rumusan-rumusan masalah dalam PTK berikut, yang mana menurut Anda paling tepat disebut sebagai rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas. A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? B. Bagaimanakah penerapan model kooperatif STAD yang dapat meningkatkan prestasi belajar matematika secara signifikan pada kelas 6 semester 2 SDN 53 Parepare? C. Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Dan E. Mengapa model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran kimia di kelas 11 MIPA 1? Oke, teman-teman, soal ini merupakan soal yang mudah. Untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus benar-benar mengerti dengan benar tentang rumusan masalah dalam PTK. Oke, Bapak Ibu. Perumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas merupakan kalimat pertanyaan. Ya, jadi kalimat pertanyaan yang terdiri dari satu, pertanyaan bagaimana, ya. Jadi pertanyaan bagaimana menerapkan solusi dalam pembelajaran yang dapat menyelesaikan masalah. Jadi saya ulangi, pertanyaan bagaimana menerapkan solusi dalam pembelajaran yang dapat menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, pertanyaan apakah, ya. Jadi apakah dapat diselesaikan masalah tersebut dengan solusi terpilih. Oke, ya, jadi sudah jelas ya. Seperti contohnya seperti ini. Contoh perumusan masalah. Bagaimanakah atau bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning yang dapat meningkatkan prestasi belajar IPA secara signifikan pada kelas 8 semester 2 SMP 1 Tunas Bangsa. Ya. Kemudian yang kedua, contoh perumusan masalahnya adalah apakah dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning yang dapat meningkatkan prestasi belajar IPA secara signifikan pada kelas 8 semester 2 SMP 1 Tunas Bangsa. Oke, jadi Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Hal yang prinsip yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah PTK adalah bahwa masalah PTK tidak terfokus pada pertanyaan apakah, namun lebih pada pertanyaan bagaimana. Karena PTK berorientasi pada tindakan bukan hasil. Dengan memahami dan mendapatkan bagaimana menerapkannya itu, maka masalah serupa dapat teratasi dan bersifat spesifik, ya, jadi sesuai karakter kelas atau siswa yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu, contoh yang pertama seperti ini. Oke. Pertanyaan bagaimana menerapkan solusi. Jadi ini bagaimanakah penerapan model pembelajaran problem based learning. Ini merupakan solusinya yang dapat menyelesaikan masalah. Apa masalahnya Bapak Ibu? Masalahnya adalah yang tadi. Prestasi belajar IPA ini selalu rendah. Maka solusinya adalah ini. Apakah kira-kira ini pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan prestasi belajar IPA secara signifikan pada kelas 6 semester 2 SMP 1 Tunas Bangsa. Yang kedua, pertanyaan apakah. Jadi ini apakah dapat diselesaikan masalah tersebut dengan solusi terpilih. Jadi masalahnya yang tadi Bapak Ibu. Ya, model pembelajaran problem based learning. Jadi masalah pembelajaran IPA ini selalu rendah. Jadi apakah dengan model problem based learning ini dapat meningkatkan prestasi belajar IPA di
atau pada kelas 8 semester 2 SMP 1 Tunas Bangsa. Inilah yang disebut dengan perumusan masalah. Kata kunci dari saya Bapak Ibu bahwa perumusan masalah dalam PTK Bapak Ibu selalu selalu ada pertanyaan bagaimanakah atau apakah. Jadi bagaimanakah dan apakah. Dan ingat PTK itu adalah peningkatan kualitas belajar, maka dalam perumusan masalah ini selalu ada kata meningkatkan. Ya, jadi ada kata meningkatkan. Jika bukan kata meningkatkan berarti itu bukan PTK, mungkin itu adalah penelitian jenis lain. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah selalu dimulai dengan pertanyaan bagaimanakah atau apakah, dan di tengah-tengah ini selalu ada kata meningkatkan ya untuk membuktikan bahwa itu adalah penelitian tindakan kelas. Oke. Seperti pada soal nomor 6 tadi Bapak Ibu ya, seperti ini. Oke. Yang manakah yang merupakan rumusan masalah dalam PTK? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah Bapak Ibu, cari pertanyaan apakah atau bagaimana. Jadi apakah itu ada di bagian A, B, kemudian ada bagian D. Bagaimana? Jadi C sama dengan E ya. Ini langsung saja kita buang. Jadi kemungkinan yang benar adalah di bagian D, kemudian bagian B, kemudian bagian A. Kemudian yang kedua yang kita cari Bapak Ibu adalah kata meningkatkan. Oke. Ada di bagian A meningkatkan, lalu ada di bagian B ya meningkatkan. Kemudian di bagian D itu tidak ada. Maka di bagian D ini kita coret, artinya tidak ada kata meningkatkan. Antara A dan B, apakah A ya? Apakah pengaruh ya? Di situ ada kata pengaruh. Pengaruh itu biasanya kita gunakan ketika melakukan penelitian eksperimen. Sedangkan ketika ada penerapan, maka itulah yang disebut dengan rumusan masalah dalam PTK, penerapan. Jadi Bapak Ibu, bagian A juga salah ya, walaupun di situ ada kata meningkatkan dan meskipun dimulai dengan kata apakah. Karena di situ ada kata pengaruh, maka ini lebih condong ke penelitian eksperimen. Nah, Bapak Ibu yang paling benar adalah bagian B. Bagaimanakah penerapan model? Ya, ini adalah solusinya dan ini adalah masalahnya. Prestasi belajar matematika rendah. Nah, dengan adanya penerapan model coverage STAD yang dapat meningkatkan prestasi belajar matematika secara signifikan pada kelas 6 semester 2 SD Negeri 53 Parepare. Jadi jelas sekali Bapak Ibu. Untuk soal nomor 6, jawaban yang benar adalah bagian B. Oke ya, jelas Bapak Ibu ya. Baik, kita cek lagi di soal nomor 7 masih dengan rumusan masalah PTK. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan rumusan-rumusan masalah dalam PTK berikut. Yang mana menurut Anda paling tepat disebut sebagai rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas? A. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS SMA Negeri 11 Jakarta? B. Apakah pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan virtual laboratori terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMP Tunas Bangsa? C. Mengapa siswa SMA Negeri 1 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika bagi siswa yang memiliki keterbatasan kemampuan kognitif? Dan E. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil pembelajaran IPS secara signifikan pada kelas 4 semester 2 SD Sidorejo 6 Salatiga? Nah Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari pertanyaan apakah dan bagaimanakah. Oke, A apakah ada, B juga ada apakah, C ini ya langsung kita coret karena salah, D juga salah, dan E ini ada bagian bagaimana. Jadi kemungkinan jawaban ada di A, B, dan C, A dan E. Kemudian kita cari kata meningkatkan, karena ini adalah PTK maka harus ada kata peningkatan. Nah, bagian A ini tidak ada kata peningkatan atau meningkatkan. Ini juga salah, ya. Kemudian
Bagian B, apakah pengaruh model pembelajaran ini dapat meningkatkan? Juga ini tidak ada kata peningkatan, namun ada kata pengaruh. Maka ini lebih condong ke penelitian eksperimen. Oke, Bapak Ibu, yang paling benar adalah bagian E. Ada kata meningkatkan dan ada kata penerapan dan dimulai dengan kata bagaimana. Oleh karena itu Bapak Ibu jelas sekali, maka untuk soal nomor 7 jawaban yang paling benar adalah bagian E. Oke, jelas Bapak Ibu mengenai cara merumuskan masalah dalam PTK. Ingat kata kunci yang telah saya sampaikan tadi, cari pertanyaan apakah atau bagaimanakah, kemudian cari kata meningkatkan atau ada kata penerapan. Soal nomor 8. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Guru dalam menyusun penelitian tindakan kelas harus bertolak dari permasalahan yang terjadi di kelas, yang terdiri dari permasalahan guru maupun permasalahan siswa. Permasalahan terjadi karena adanya kesenjangan antara idealisme dari harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang ada dan terjadi dalam pembelajaran di kelas. Perhatikan ketentuan dalam menentukan masalah sebagai berikut. 1. Menuliskan masalah. 2. Introspeksi diri bahwa ada masalah dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, menentukan alternatif solusi dari masalah yang teridentifikasi. 4. Mengidentifikasi masalah yang esensial. Kelima, merumuskan masalah. Dan 6. Menuliskan judul penelitian tindakan kelas. Urutan yang benar adalah A, B, C, D, dan E. Nah Bapak Ibu, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu dulu bagaimana ketentuan atau bagaimana urutan dalam menentukan masalah dalam PTK. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ketentuan dalam menentukan masalah PTK. Tahapan dalam menentukan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dimulai dari introspeksi diri atau introspeksi guru bahwa ada masalah dalam pembelajaran di kelas. Oke, setelah itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada masalah dalam kelas ini, kita menuliskan masalahnya. Oke, di itu kita masukkan ke poin kedua. Apakah masalah dalam pembelajarannya atau nilainya selalu rendah dan sebagainya, kita tuliskan semua dalam sebuah kertas. Setelah itu, kita akan identifikasi masalah yang esensial. Nah, masalah yang esensial itu adalah masalah yang paling penting di antara semua masalah yang telah kita tuliskan tadi. Jadi kita mau cari masalah yang paling esensial atau yang paling penting. Oke, setelah itu kita menemukan masalah yang paling penting, next adalah kita cari kira-kira apa solusi atau alternatif solusi dari masalah yang teridentifikasi. Mungkin kemarin belajarnya kurang seperti ini, jadi seakan-akan kita harus cari model pembelajaran yang lain. Itu solusinya. Nah, contoh lain adalah kita sering berceramah pada saat kita mengajar sehingga nilai selalu rendah. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, maka lain kali solusinya adalah saya akan menerapkan pembelajaran project based learning untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita cari solusi atas masalah yang telah pilih. Setelah itu kita merumuskan masalah seperti yang Bapak Ibu cara merumuskan masalah dalam PTK. Nah, setelah ada merumuskan masalah, baru kita menuliskan judul penelitian tindakan kelas yang akan kita lakukan. Jadi dimulai dari introspeksi diri, kemudian menuliskan masalahnya, kemudian mencari masalah yang esensial, kemudian kita cari solusi, kita rumuskan masalah, dan yang terakhir kita menuliskan judul penelitian PTK-nya. Nah, itu adalah tahapan dalam menentukan masalah. Seperti pada soal seperti tadi, yang poin ke-8, yaitu yang benar adalah yang pertama adalah introspeksi diri bahwa ada masalah dalam pelajaran di kelas, dimulai dari nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti nomor A, B, C ini sudah jelas salah semua ya, antara D dan E 2. Kemudian kita tuliskan masalahnya berarti 21. Oke, benar. Lalu setelah itu kita akan identifikasi masalah yang esensial, berarti 214. Berarti ini sudah jelas sekali bahwa yang paling benar adalah di bagian D, maka yang E salah. Bapak Ibu, yang jawaban yang paling benar untuk soal nomor 8, jawaban yang paling benar adalah
D. Jadi kita introspeksi diri, kemudian menyelesaikan masalahnya, kemudian identifikasi masalah yang esensial, kemudian cari solusinya, kemudian merumuskan masalah, dan yang terakhir adalah tuliskan judul PTK yang akan kita buat. Oke, itu soal nomor 8, jawaban yang paling benar adalah bagian D. Oke, jelas Bapak Ibu ya untuk soal ini. Next ke soal nomor 9. Ya, seperti ini soalnya. Masalah di bawah ini yang kurang esensial di kelas sehingga tidak dapat dijadikan sebagai masalah untuk membuat PTK adalah A. Nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran IPA selalu kurang dari KKM. B. Guru belum menguasai strategi pembelajaran yang inovatif. Ini juga masalah esensial ya. C. Sebagian besar siswa tidak mengerjakan PR. Saya rasa ini juga masalah esensial ya. D. Sebagian besar siswa mengantuk saat pelajaran pada jam terakhir. Dan menurut saya ini yang kurang esensial ya di bagian D. Dan E. Sebagian besar siswa kurang menyukai mata pelajaran yang kita ajarkan. Nah Bapak Ibu, yang kurang esensial di antara kelima masalah ini adalah bagian D. Sebagian besar siswa mengantuk saat pelajaran pada jam terakhir. Kenapa Bapak Ibu ini kurang esensial? Karena solusinya gampang. Ketika siswa mengantuk pada jam terakhir Bapak Ibu, dari beberapa masalah di atas yang kurang esensial antara lain siswa mengantuk saat pelajaran pada jam terakhir. Masalah ini dikatakan kurang esensial untuk diteliti karena dapat dipecahkan masalahnya dengan memindahkan jam pelajaran tidak jam terakhir. Jadi bisa jam pertama, jam kedua, atau jam ketiga. Bapak Ibu ya, jadi ini merupakan masalah yang kurang esensial. Maka A, B, C, dan E ini adalah masalah yang paling esensial. Jadi namun di bagian D bukan dianggap sebagai masalah yang esensial karena solusinya bisa kita pindahkan ke jam pertama, kedua, dan jam ketiga jika siswanya mengantuk pada jam terakhir. Oke, ya jelas ya untuk soal nomor 9. Next ke soal nomor 10. Soalnya seperti ini. PTK didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan secara sistematis agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Yang B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan. C. Keinginan untuk membantu guru. D. Kepedulian penelitian akan kinerja guru. Dan E. Rasa penasaran guru karena banyak siswa yang terlambat. Nah Bapak Ibu ingat bahwa PTK ini adalah salah satu penelitian yang kita lakukan di dalam kelas. Oke, itu kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu ingat, dalam penelitian tindakan kelas masalah yang diteliti adalah berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Dan itu adalah masalah yang diteliti berasal dari kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Oke, jelas ya. Untuk soal nomor 10 kata kuncinya adalah PTK itu adalah penelitian yang kita lakukan di dalam kelas atau penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan secara sistematis agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajar di kelas secara profesional tentunya. Oke, saya rasa soal nomor 10 soal yang mudah.